Abis bikin ginjal sama hati, gue meronta-ronta gara-gara minum alkohol, gak jelas semalam. Gue niatnya mau nelpon nomor customer service, tapi gak disangka-sangka. Jadi gue yang gemeteran malah nyasar nelpon CEO cewek gue yang super cakep. Pas teleponnya udah jalan 20 menit, dia mulai hilang kesabaran terus langsung ketus. Udah belum sih? Gue mau tidur tahu. Kamu belum ngucapin selamat tidur sayang ke aku. Selamat tidur ya? Dengan keras kepala gue gak mau lepasin dia gitu aja. Kamu masih belum manggil aku sayang. Besok paginya, bos gue tiba-tiba udah berdiri tegak di depan meja kerja gue. Mukanya udah gelap banget, kayak mau badai. Kaylin fans, ikut ke ruangan saya sebentar. Jam 7:30 pagi, gue langsung kaget setengah mati gara-gara suara cempreng alarm yang berisik banget. Rasa pusing dan mual luar biasa. Efek mabuk semalam langsung ngehantam gue. Kayak ditabrak kereta, kepala tak gue yang keliangan bikin gue mikir, jangan-jangan semalam gue minum alkohol oplosan. Duh, terus sekarang harus gimana? Gue bener-bener males banget buat berangkat kerja. Apa gue pura-pura sakit aja ya? Akhirnya gue coba raih HP, pencet hidung biar suaranya sengau, terus nelpon bos gue yang namanya Lyra Sterling. Halo bos, saya lagi sakit parah banget nih. Uhuk, boleh izin sakit gak hari ini? Terdengar tawa dingin penuh sindiran dari seberang telepon. Waduh, mampus. Apa akting gue yang sekelas piala Oscar ini kurang meyakinkan ya? Gue pun makin sengau-sengauin suara gue biar kedengeran makin parah. Nada bicara gue buat selemes dan semelas mungkin. Bos, saya demam tinggi. Ini saya beneran lagi di rumah sakit sekarang. Boleh ya izin sakit hari ini? Lyra Sterling langsung diam selama 42 detik sebelum akhirnya ketawa. Ya udah, kamu lagi di rumah sakit kan? Coba foto terus kirim ke WeChat saya. Baik bos. Uhuk. Makasih banyak ya bos. Gue seneng banget sampai rasanya mau lompat ke langit-langit. Dengan cepat gue cari foto infus di internet, langsung buka WeChat. Dan dengan bangganya gue kirim foto itu ke kontak yang gue namain si Mak Lampir. Sekali klik langsung terkirim. Beres kan? Tapi pas banget setelah fotonya kekirim, gue iseng scroll ke atas dan perlahan sadar kalau ada bencana besar yang lagi menanti. Semalam ternyata gue nelpon Lyra Sterling lewat panggilan suara. Pas gue lihat baik-baik pesan teks di bawahnya, mata gue rasanya hampir mau copot. Udah belum sih gue mau tidur tahu? Nggak mau. Kamu belum ngucapin selamat tidur sayang ke aku. Selamat tidur ya? Di situ gue bener-bener keras kepala nggak mau ngalah. Kamu masih belum manggil aku sayang. Otak gue rasanya langsung meledak kayak petasan. Murah. Ya Tuhan di surga. Dosa, apa yang udah gue perbuat semalam? Bentar deh. Lyra Sterling kan tahu kalau semalam gue pergi mabuk-mabukan. Berarti izin sakit palsu gue ini ketahuan dong? Di saat itulah nyawa gue baru rasanya balik ke raga. Gue langsung panik dan buru-buru pencet tombol tarik pesan. Tapi semuanya udah terlambat. Si Mak Lampir baru aja balas pesan gue. Kelihatannya sakitnya parah banget ya. Rumah sakit mana? Biar saya jenguk. Gak usah repot-repot, bos. Tiba-tiba badan saya rasanya udah seger bugar lagi kok. Sakitnya mendadak hilang secara ajaib. Jadi masih butuh izin sakitnya. Enggak bos, nggak jadi. Kalau dalam waktu 1 jam kamu belum nyampe kantor, saya anggap kamu bolos. Apes banget dah. Sial macam apa ini? Gue bahkan nggak sempet buat sarapan pagi. Gue langsung lari kayak kesetanan dan akhirnya nyeret tubuh gue yang lemes ini buat nyampe ke kantor tepat sebelum jam 8 lewat 30 menit pagi. Pas pantat gue baru aja nempel di kursi kerja, gue dongak dan ngelihat Lyra Sterling lagi jalan masuk dengan anggunnya. Pas dia lewat di depan gue, dia noleh sedikit dan ngasih tatapan penuh arti yang dalam banget. Kayak lagi ngeliat spesies orang bodoh yang langka banget. Gue langsung nutupin muka pakai tangan. Nunduk sedalam mungkin gara-gara takut banget buat kontak mata sama dia sambil pura-pura sibuk banget sama kerjaan gue. Setelah Lyra Sterling pergi, sohib kentel gue yang namanya Barnaby langsung nepok pundak gue. Gue gak salah lihat kan? Tadi si bos ngeliatin lu kayak gitu. Ada main belakang ya lu berdua. Pas inget-inget gimana? Keras kepalanya gue maksa dia buat manggil gue sayang. Semalam muka gue langsung merah padam kayak tomat mateng tanpa bisa ditahan. Lihat muka gue yang merah merona, si Barnaby makin yakin kalau emang ada apa-apa dan dia beneran interogasi gue sampai akhirnya gue jujur. Gak ada pilihan lain. Gue pun terpaksa ceritain semuanya. Semalam gue emang lagi nongkrong sambil minum bareng teman-teman lama. Di situ gue agak sombong dan pamer kalau gue punya pacar yang cantik banget. Mereka nggak percaya dan maksa gue buat nelpon dia. Berhubung gue lagi teler parah, niatnya sih mau nelpon CS operator seluler aja. Tapi siapa sangka tangan gue yang gemeteran malah nggak sengaja nelpon si bos. Malah gue pakai maksa dia manggil gue sayang dan ngucapin selamat tidur segala lagi. Pas mikirin komedi tragis ini, rasanya gue nyesel setengah mati sampai ke ulu hati. Sebelum nongkrong, operator seluler sempet nelpon gue buat nawarin upgrade paket data. Di situ gue mikir, lah mereka kan udah ngambil duit gue. Gak dosa dong kalau gue minta mereka buat nemenin roleplay sebentar. Makanya pas mau nelpon, gue langsung buka riwayat, panggilan, cari nomor yang paling atas, terus langsung telepon balik. Tapi mana ada yang nyangka kalau sebelumnya Lyra Sterling juga sempet nelpon gue? Waktu itu gue terlalu teler buat angkat teleponnya. Ujung-ujungnya malah gue yang nelpon balik dia. Sontak aja ketawa.
Si Barnaby yang kayak hiena langsung pecah di pojokan ruangan. Terus dia beneran manggil lu sayang. Gue langsung melotot tajam ke arah dia. Manggil pala lu peyang, dasar nenek lampir nyebelin. Kalau dia beneran manggil gue sayang. Mungkin gue bakal langsung kena serangan jantung pas tidur terus. Bangun-bangun udah di akhirat. Tapi kalau inget tatapan dia tadi, beneran bikin darah gue mendidih. Barnaby kelihatannya empati banget sama nasib gue. Senyum di mukanya langsung hilang seketika. Badannya gemeteran dikit sebelum akhirnya kaku kayak batu. Cuma alisnya aja yang kedutan gak karuan. Tiba-tiba ada hawa dingin yang menusuk dari arah belakang punggung gue. Gue langsung dapat firasat buruk kalau ajal gue udah deket banget. Suara si mak lampir yang udah gak asing lagi langsung terdengar menggema. Kayak robot karatan, gue pun muter kepala pelan-pelan. Lyra Sterling tiba-tiba udah berdiri tegak di belakang gue, gak tahu sejak kapan. Tatapan dinginnya seolah-olah mau nelen gue bulat-bulat tanpa dikunyah. Bos, ngapain di sini? Gue bener-bener malu setengah mati sampai rasanya pengen gali lubang ke inti bumi terus nyebur ke dalamnya. Senyum terpaksa di muka gue bahkan kelihatan lebih jelek daripada muka orang yang lagi nangis sesenggukan. Lyra Sterling ngasih tatapan mematikan ke arah gue. Ngeluarin HP-nya terus langsung nelpon seseorang. 2 detik kemudian HP gue bunyi. Layarnya dengan jelas nampilin nama si mak lampir sebagai ID peneleponnya. Dia pun ngelirik ke arah layar HP gue. Pipinya langsung merah, padam gara-gara emosi tingkat dewa. Dia langsung matiin teleponnya terus ganti nelpon lewat panggilan suara WeChat. Layar HP gue pun nyala lagi. Notifikasi panggilan suara WeChat berbunyi. Si mak lampir memanggil Anda. Kali ini Lyra Sterling beneran meledak amarahnya sambil gertakin giginya kenceng banget sampai kedengeran jelas. Dia natap gue tajam banget bagai pisau. Kaylin Vance, ucapnya baru setengah kalimat, tapi tiba-tiba HP-nya sendiri bunyi. Dia langsung ngangkat telepon itu. Sambil nunjuk muka gue pakai jarinya yang berkutek rapi dan ngerem. Kaylin Vance, ke ruangan saya sekarang juga. Habis ngomong gitu, dia langsung pergi dengan langkah kaki menghentak-hentak kayak Godzilla yang lagi ngamuk. Gue langsung gemeteran hebat. Mampus gue. Apa gue beneran bakal gabung ke barisan mulia para pengangguran nih? Lyra Sterling pergi sekitar setengah jam dan gue pun nungguin dia di ruangannya. Pas waktu itu, gue bahkan nulis surat resign pakai tangan sendiri. Perusahaan ampas kayak gini, ogah banget gue bertahan sedetik aja. Tapi berhubung, gue emang udah mutusin buat cabut. Ya, ngapain juga gue nahan-nahan emosi lagi kan? Gue udah tekad bulat dalam hati. Nanti pas si Lyra Sterling balik, langsung gue semprot mukanya. Abis itu, gue bakal lempar tuh surat resign secara dramatis pas di depan mukanya. Terus jalan keluar kayak bos legendaris. Gila, baru ngebayangin aja rasanya udah satisfying abis. Pas gue lagi asyik ngehalu, pintu kantor tiba-tiba kebuka. Lyra Sterling masuk dengan langkah tegap, terus duduk di kursi eksekutif mewahnya yang ada di depan gue. Ada yang mau diomongin? Lyra Sterling ngilangin kakinya sambil santai ngeliatin jari-jarinya yang lentik dan kukunya yang baru kelar dimanikur. Tatapan matanya itu loh, kayak lagi ngegoda sekaligus ngeledek gitu. Gue tarik napas dalam-dalam, langsung berdiri dan bilang, gue keluar, gue mau resign, pokoknya gue mundur. Tapi si Lyra Sterling malah santai banget muter-muter, jam tangan berlian di pergelangan tangannya. Kamu yakin? Gue melotot balik ke arah dia. Yakin 100% kalau gue nggak cabut sekarang. Apa gue harus nunggu sampai lu bikin hidup gue kayak neraka? Gue bener-bener yakin. Siapapun yang mau kerjaan sialan ini, ambil aja Gi. Tiap hari dipaksa lembur terus, siapa juga yang tahan? Gara-gara kerjaan ini, gue bahkan nggak punya waktu buat nyari pacar. Lu bahkan nggak pernah ngasih izin sakit. Siapa coba yang sanggup? Abis puas, numpahin unek-unek. Gue langsung banting surat resign itu tepat ke atas mejanya. Lihat baik-baik, ini surat resign gue. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, gue bisa langsung keluar secara otomatis setelah 30 hari. Nggak ada gunanya lu nolak. Terus, gaji sama bonus gue nggak boleh kurang sepeser pun. Kalau enggak, gue bakal tuntut lu ke Dinas Tenaga Kerja. Gue ngangkat dagu tinggi-tinggi, ngeliatin dia dengan muka songong kayak villain Kroco yang akhirnya menang. Kerja Rodi kayak anjing selama lebih dari 5 tahun. Hari ini akhirnya unek-unek gue terlampiaskan juga. Sumpah, gue bangga banget sama diri sendiri waktu itu. Lyra Sterling ngeliatin gue bentar, terus ngambil surat resign gue dan mulai ngebacanya. Kolamnya kecil, tapi kodoknya berisik. Anginnya kencang, tapi kura-kuranya banyak. Selamat tinggal. Kaylin Vance, apa ini beneran surat pengunduran diri kamu? Pas ditanya begitu sama dia, tiba-tiba nyali gue agak ciut. Yayalah, emang kenapa? Lyra Sterling berdeham-pelan. Kaylin Vance, kamu tahu nggak rapat perusahaan hari ini bahas apa? Gue langsung nyeletuk, peduli amat, apa hubungannya sama gue? Toh gue juga udah nggak kerja di sini lagi. Oh ya. Kilatan licik langsung kelihatan di mata Lyra Sterling. Kaylin Vance, ngelihat kinerja kamu yang luar biasa belakangan ini para direksi perusahaan. Udah sepakat bulat buat ngangkat kamu jadi wakil presiden direktur. Tapi berhubung kamu mau resign sekarang, kayaknya aku harus mikir-mikir lagi deh. Hah? Promosi jabatan sama naik gaji. Jadi dia tuh sebenarnya nggak berniat bikin hidup gue menderita. Sumpah, gue langsung cengok parah. Lyra Sterling pun menghela
napas. Aku selalu profesional dan gak pernah nyampur adukin urusan pribadi. Semua orang juga tahu kemampuan kerja kamu. Promosi kamu itu sebenarnya cuma masalah waktu aja. Tapi berhubung kamu gak mau, dia ngetuk mejanya pelan sambil nunjuk ke surat resign itu. Seketika gue langsung panik setengah mati. Gue buru-buru mau ngerebut surat itu kembali, tapi dia lebih cepet dan berhasil ngambil duluan. Lyra Sterling langsung mainin penanya dan tanda tangan dengan gaya yang mantap banget. Terus balikin surat resign itu ke gue. Kaylin Vance, selamat ya atas pengunduran diri kamu. Nggak usah nunggu 30 hari lagi. Kamu bisa langsung beres-beres dan pergi hari ini juga. Pas ngomong gitu, dia jalan mendekat, nepuk bahu gue, terus senyum nakal. Jangan lupa traktir anak-anak buat makan malam perpisahan ya. Ya Tuhan, kebodohan macam apa yang baru aja gue lakuin ini. Mata gue langsung berputar dan hampir pingsan di tempat. Pas udah sadar, gue mandangin surat resign bego itu sambil muter otak, tapi beneran gak nemu jalan keluar sama sekali. Lyra Sterling yang ngeliat gue berdiri kaku di situ langsung nengok dan nanya, kamu belum pergi juga? Masih nungguin aku beliin makan siang? Gue langsung nunduk kayak burung unta yang lagi ketakutan. Terus dengan muka tembok nanya, bos apa saya boleh nggak jadi pergi? Aku bukan bos kamu, aku kan kura-kura. Lyra Sterling pasang muka datar tanpa ekspresi. Sialan, dia masih dendam ternyata. Gue langsung ketawa maksa dan mutusin buat makin tebel muka aja sekalian. Enggak. Mana mungkin bos jadi kura-kura? Bos itu CEO cantik yang sukses luar biasa. Lyra Sterling naikin sebelah alisnya tapi tatapan matanya kelihatan mulai agak melunak. Kalau gitu, coba jelasin ke aku, apa maksudnya nenek sihir purba? Dalam hati gue langsung muter bola mata. Ya maksudnya apa lagi? Jelas-jelas itu buat nyindir lu yang tua dan menyebalkan. Tapi Lyra Sterling kayak punya kekuatan telepati. Tatapan matanya seketika langsung berubah jadi dingin banget. Gue pun langsung panik. Terus langsung pasang senyum menjilat kayak anjing yang lagi kibas-kibasin ekornya. Bos, tolong dengerin dulu penjelasan saya. Kata purba itu sebenarnya sebutan yang sangat terhormat. Artinya bos punya kebijaksanaan kuno yang sangat mendalam. Terus kata ban, artinya bos bisa menyingkirkan semua hambatan dan benar-benar keren abis. Dan kata sihir artinya bos sudah mencapai puncak kesempurnaan mutlak. Kalau semuanya digabungin. Itu artinya bos adalah sosok wanita yang sangat cantik, menawan, punya kemampuan tingkat dewa, dan masa depan yang gak terbatas. Abis ngomong-ngomong kosong sepanjang itu, gue langsung ngasih 2 jempol dengan nada paling tulus buat nutupin ngomong kosong barusan. Masa sih? Lyra Sterling ngasih tatapan curiga, tapi sudut bibirnya kedutan kayak lagi nahan senyum setengah mati. Gue langsung ngangguk mantap. Beneran bos. Bos adalah idola nomor 1 saya. Lyra Sterling batuk pelan sambil berusaha nahan senyumnya. Oke, kali ini aku maafin kamu. Sana keluar dan balik kerja lagi. Terus gimana sama promosi dan kenaikan gaji saya? Gue naikin alis gue berkali-kali ke arah dia. Dia langsung melotot. Nggak usah khawatir, bagian kamu tetap dapet kok. Sana temuin wakil Presiden Barnaby. Serah terima tugas kamu sekarang. Terus pelajari dulu cara kerja yang baru. Siap bos, dijamin misi selesai dengan sukses. Pas udah keluar dari ruangan Lyra Sterling, gue sibuk banget serah terima kerjaan sampai nggak sadar kalau langit udah mulai gelap. Emang bener ya, kerja lembur itu udah jadi takdir yang nggak bisa dihindari bagi budak korporat. Pas gue lagi meratapi nasib malang gue ini, tiba-tiba HP gue bunyi. Ternyata ibu gue yang nelpon. Kaylin Vance, kamu ada di mana sekarang? Kan tadi pagi ibu udah bilang buat makan malam sama cewek kencan buta kamu sepulang kerja. Kamu nggak lupa kan? Kepala gue langsung pusing 7 keliling. Mampus, gue lupa total. Tapi ini kan udah lewat jam 8 malam. Apa masih sempat? Apa aku cari-cari alasan aja? Ya biar nggak usah pergi. Sebelum gue sempet ngomong sepatah kata pun, suara penuh kasih sayang, ibu gue langsung terdengar dari seberang telepon. Kaylin Vance, cewek ini anak rekan kerja ibu. Kalau kamu nggak datang, jangan harap bisa pulang ke rumah malam ini. Ya sudahlah, takdir emang nggak bisa dihindari. Terpaksa gue harus pasrah dan tetap pergi. Pas gue baru aja berdiri buat siap-siap jalan, tiba-tiba Lyra, si Sterling tiba-tiba muncul di depan gue entah dari mana. Pas dia lihat gue lagi rapi-rapiin dasi di depan cermin, dia nanya, perasaan hari ini lu gak ada jadwal ketemu klien deh? Cie, mau ngedate ya? Gue langsung cek jam tangan, wah gawat, udah mau telat. Males banget rasanya ngeladenin si bos kapitalis penindas ini. Jadi gue jawab sekenanya aja. Nyokap ngejodohin gue, jadi gue mau pergi kencan buta. Seketika tatapan Lyra Sterling langsung dingin. Kelihatan bete parah, emangnya kamu mau kemana? Wah, plot twist nih. Dia kok kayak gak suka gitu. Emangnya gue harus banget lapor ke dia mau pergi kemana? Kan dia bukan pacar gue. Sempat rada kesel sih, tapi demi masa depan cerah, promosi jabatan, dan naik gaji. Ya sudahlah. Akhirnya gue jawab dengan sangat penurut aku mau ke Joy City. Dan tebak apa responnya? Kebetulan banget, aku juga mau ke sana. Sini aku tebengin. Lah, dia juga mau ke Joy City. Kebetulan yang benar-benar gak masuk akal. Pas lagi nunggu lift, gue berdiri di sampingnya. Jari-jarinya yang putih, mulus itu berkali-kali mencet tombol lift. Kelihatan gelisah dan gak bisa diem banget. Pas ada beberapa rekan kerja yang lagi lembur lewat dan ngelihat kami berdua.
Mereka langsung melipir menghindar, sambil nutup mulut, terus bisik-bisik gosip, entah apa. Suasananya langsung canggung parah dan berasa rada ambigu gitu. Gue cuma bisa batu-batu kering buat mecah keheningan. Otak gue mendadak ngelak parah pas nanya, emangnya kamu mau ngapain ke Joy City? Seketika tangan Lyra Sterling yang lagi mencet tombol lift langsung terhenti. Suaranya langsung dingin banget kayak es kutub. Memangnya aku nggak boleh pergi ke sana buat makan? Gue cuma bisa garuk-garuk kepala dengan canggung sambil mengiyakan. Akhirnya Lyra Sterling beneran nyetir nganterin gue ke Joy City. Begitu sampai di parkiran bawah tanah, gue langsung turun dan naik lift. Dan tebak, Lyra Sterling ngekor tepat di belakang gue dong. Terus dia ikutan masuk ke restoran yang sama persis. Gue bener-bener cengong dan langsung nunjuk pelang restoran itu sambil nanya, kamu nggak salah tempat makan kan? Lyra Sterling langsung melotot ke arah gue. Emangnya dilarang? Abis ngomong gitu, dia langsung nyelonong masuk dengan anggun pakai sepatu hak tingginya, bikin mata para cowok di sana langsung tertuju ke dia. Tapi gini, datang sendirian ke restoran khusus pasangan yang harganya $500 per orang, gua bener-bener curiga otaknya. Nah, si bos lagi agak konslet. Lyra Sterling milih duduk di dekat jendela. Gua cuekin aja dia sambil celingukan nyari di mana pasangan kencan buta gua berada. Kata nyokap sih dia itu tipe cewek tetangga yang manis banget dan suka pakai gaun pink. Gak pakai lama, mata gua langsung ngunci target dan gua suka samperin. Buatnya permisi, apakah kamu Nona Frost? Gua nanya dengan sangat sopan di depan mejanya. Iya benar, aku sendiri. Pas denger suara gua, dia langsung mendongak, nutup buku yang lagi dia baca, dan ngasih senyum manis yang lembut banget. Pas lesung pipitnya, kelihatan. Jantung gua berasa kena 10.000 poin demek saking manisnya. Tumben banget nyokap gua kali ini jujur dan gak bohong. Muka gua langsung merah merona, gemeteran saking gugupnya sampai gak tahu tangan harus ditaruh di mana. Karena mikir dia pasti bete gara-gara gua telat. Gua langsung buru-buru minta maaf. Maaf banget ya Nona Frost. Tadi di jalan macet parah, makanya aku agak telat dan bikin kamu nunggu lama. Dia langsung buka kunci HP-nya buat ngecek jam dengan ekspresi yang super lembut. Dia bilang, gak apa-apa kok, aku juga baru aja nyampe. Aku ngerti kok kalau kamu sibuk kerja, panggil aja aku Clementine. Ya ampun, pengertian dan baik banget cewek ini. Apa gue langsung nikahin aja dia sekarang juga? Selesai makan rasa suka gue ke dia, langsung meroket drastis. Biar bisa PDKT lebih jauh, gue nawarin diri buat nganterin dia pulang. Dia nggak nolak dan cuma ngangguk malu-malu. Dengan gaya cowok pelindung, gue langsung bawain tasnya Clementine. Tapi pas baru mau jalan, tiba-tiba ada sosok yang nggak asing lewat dan langsung ngalangin jalan gue. Pas gue tengok ke atas, lah ternyata itu Lyra Sterling. Dia belum pulang dong, mau cari gara-gara apa lagi sih si bos ini? Seketika suasana langsung berubah jadi canggung setengah mati. Pak fans, Clementine ngeliat dia, terus ngeliat gue, matanya penuh kebingungan. Siapa wanita ini? Dia atasan saya. Atasan? Pas ditanya begitu, entah kenapa gue malah ngerasa bersalah banget. Lidah gue mendadak keluh parah dan penjelasan berikutnya malah tersangkut di tenggorokan. Nggak bisa keluar. Dia istrimu kan? Pak fans, aku nggak nyangka ya kamu orangnya kayak gini. Clementine melotot tajam ke arah gue. Langsung nyamber tasnya kembali dari tangan gue. Dan menggumam, cowok bajingan, sebanyak 2 kali sambil melangkah pergi dengan marah. Dia ninggalin gue di bawah tatapan super jijik dari orang-orang sekitar, seolah-olah mereka lagi nonton suami tukang selingkuh yang ketangkep basah sama istrinya yang sah. Bukan woi. Maksud gua dia itu bos gua. Gua cuma bisa natap punggung Clementine yang pergi menjauh sambil nangis darah di dalam hati. Kisah cinta pertama gua setelah 29 tahun jomblo hancur lebur dan mati tragis di tangan Lyra Sterling begitu aja. Kaum kapitalis emang bener-bener gak punya hati. Makin dipikirin, gua makin emosi parah. Gua langsung jalan dengan langkah lebar ke meja Lyra Sterling dan langsung melahap semua makanan yang bahkan belum dia sentuh. Calon pacar, gue udah direbut sama dia. Kalau gue nggak makan sekenyang-kenyangnya buat ganti rugi-rugi bandar ini, gue bisa mati penasaran saking dongkolnya. Sambil mikir gitu, gue langsung manggil pelayan. Tanpa ragu sedikit pun, gue pesen beberapa menu paling mahal dan sebotol minuman keras premium impor. Gue berniat balas dendam atas matinya kisah cinta gue dengan cara bikin Lyra Sterling bangkrut lewat tagihan makan ini. Rasakan itu balas dendam gue. Sementara itu, Lyra Sterling duduk di depan gua sambil nopang dagu pakai tangannya. Cuma merhatiin gua. Bulu matanya yang lentik, berkedip-kedip lembut. Dan matanya yang cantik itu berkedip dengan cara yang jujur kelihatan agak imut. Aktivitas makan barbar gua mendadak melambat. Gua langsung shock sama pikiran gua sendiri. Lah ngapain gua mikir dia imut? Sikap dia yang kayak gini pasti pertanda kalau dia lagi ngerencanain niat jahat. Kaylin, fans, anterin aku pulang dong. Detik itu juga gua langsung tersedak makanan. Pas udah mendingan, gue langsung protes keras ke Lyra Sterling. Ini kan udah di luar jam kerja. Atas dasar apa aku harus nganterin kamu pulang? Memangnya kamu gak punya asisten pribadi? Suruh dia aja yang nganterin. Dia malah mendengus remeh dengan angkuh. Jari-jarinya yang lentik dan indah mengaduk kopi di depannya dengan elegan.
Nada bicaranya bener-bener kayak perintah raja yang nggak bisa dibantah. Nggak mau, Quentin lagi nggak ada. Lagi pula kamu kan karyawan kantorku, jadi aku maunya kamu yang anterin aku pulang, sambil ngomong gitu. Dia langsung nunjuk jarinya tepat ke muka gua. Kalau kamu berani nolak, aku potong gaji kamu. Sialan, kapitalis licik ini bener-bener ya. Demi kelangsungan isi dompet, gua terpaksa mengalah. Tapi pas kami mau cabut, gua diam-diam ngembat botol minuman keras premium yang belum dibuka tadi. Anggap aja ini sebagai uang lembur gua. Sementara itu, Lyra Sterling tetap pasang tampang divanya yang sombong. Dia bahkan nyuruh gua buat bukain pintu mobilnya segala dong. Beuh, hati gua bener-bener udah panas parah. Diperbudak kayak gini, makin bikin emosi gua meledak-ledak. Sepanjang jalan, gua pasang muka cemberut dan ogah-ogahan. Suasana di dalam mobil kembali hening dan terasa sangat aneh. Baru setelah beberapa menit berlalu, Lyra Sterling akhirnya membuka suara. Dia melihat keluar jendela sambil nanya dengan nada santai, "Aku udah ngerusak kencan butamu ya? Kamu marah? Gua cuman bisa mendengus dingin sambil gemeretak gigi. Haha, menurut kamu gimana bos?" Si cantik Lyra Sterling langsung cemberut. Suaranya bahkan kedengaran agak ngambek manja gitu deh. Dia bilang, "Kan aku nggak pernah bilang kalau aku ini istrimu." Padahal kan itu dia sendiri yang salah paham. Terus kenapa malah gue yang disalahin coba? Lagian selera kamu ampas banget sih. Cewek itu bahkan nggak ada setengahnya dari kecantikan aku. Pas gue ngintip ke kaca spion tengah, si Lyra Sterling lagi duduk santai di kursi belakang. Dia pakai setelan kerja rancangan desainer ternama yang harganya selangit. Kerah kemejanya agak kebuka dikit, pamerin tulang, selangka dia yang super mulus. Lekuk tubuhnya yang seksi abis dibungkus pas banget sama baju pas badan itu, makin mempertegas bentuk tubuhnya yang bikin cowok-cowok auto melotot. Rambut panjangnya yang bergelombang alami terurai indah, bikin kulit putih mulusnya makin kelihatan glowing parah. Aura mbak-mbak kantoran yang dewasa dan menggoda bener-bener terpancar kuat. Jujur aja, omongan dia barusan emang gak salah sih. Lyra Sterling ini aslinya emang secantik itu bro. Gue masih inget banget pas pertama kali masuk kerja di kantor ini. Semua anak magang baru yang masuk barengan gue langsung pada bucin parah sama dia. Cowok-cowok itu gencar banget ngedeketin dia dengan cara yang agresif abis. Tapi baru lewat beberapa hari, mimpi indah mereka langsung ambiar. Ada yang bocorin kalau dia itu sebenarnya anak dari pemilik perusahaan ini. Kabar itu langsung bikin mental para cowok ciut. Sampai-sampai mereka kompak nulis surat resign malam itu juga. Gak lama setelah itu, si bos gede sama istrinya pergi liburan keliling dunia dan nyerahin seluruh kekuasaan perusahaan ke tangan Lyra Sterling. Pas mimpin dia tegas banget, cuma mikirin efisiensi kerja dan gak peduli sama perasaan orang lain. Alhasil, lama-kelamaan gak ada satupun cowok yang berani naksir atau modusin dia lagi. Paling mereka cuma berani ngasih julukan-julukan jelek di belakang punggungnya. Tapi tunggu dulu, maksud omongan dia barusan itu apa coba? Gak mungkin kan si bos cantik ini diem-diem naksir sama gue? Gue mandangin wajah cantik Lyra dengan makeup tipisnya yang sempurna lewat spion tengah. Sebenarnya gue pengen banget nanya langsung ke dia, tapi entah kenapa lidah gue mendadak keluh dan kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Akhirnya sepanjang sisa perjalanan gue cuma bisa nyetir sambil diem 1000 bahasa. Mobil mewah itu pun masuk ke kompleks perumahan elit tempat tinggalnya Lyra Sterling. Gue keluar dan bukain pintu buat dia. "Bos, saya udah anterin pulang dengan selamat nih. Saya udah boleh balik belum ya?" Lyra Sterling terus ngangkat tangan buat ngecek jam tangannya. "Wah, udah malam banget ya. Bahaya loh buat cowok pulang sendirian malam-malam begini. Gimana kalau aku aja yang anterin kamu pulang? Anjir, apa-apaan nih? Emang sih muka gue gantengnya gak ngotak. Tapi gue kan cowok jantan dewasa. Bahaya macam apa coba yang bakal nimpa gue?" Mata gue auto melotot. Bener-bener dibikin pusing sama taktik tarik ulurnya si bos. Tanpa sadar gue langsung nyeletuk. "Kamu gila ya?" Begitu kalimat itu lepas dari mulut gue, muka Lyra Sterling langsung berubah jadi serem abis. Sambil berdiri di bawah tiang lampu jalan, dia ngelipet tangan di dada dengan gaya angkuhnya yang khas dan nanya dengan nada dingin, "Apa yang kamu bilang barusan?" Gue langsung ciut dan narik leher, gue ketakutan. "Maksud saya yang gila bos. Saya bener-bener udah gak waras. Sumpah, gue emang udah kehilangan akal sehat. Bisa-bisanya beberapa detik yang lalu gue kepedean mikir kalau si Lyra Sterling ini beneran naksir sama gue. Jelas-jelas dia cuma mau cari kesempatan buat nyiksa gue demi balas dendam atas julukan nenek lampir purba yang pernah gue kasih ke dia dulu. Tahu bakal apes gini. Mending dari awal gue langsung ajuin resign aja biar nggak ribet. Lyra Sterling ngeliatin gue dengan senyum puas. Terus dia ngangkat tangan dan langsung lempar kunci mobilnya ke arah gue. "Kamu bawa pulang aja mobilku ini." Sontak gue dibikin jantungan buat yang kesekian kalinya. Lah, terus besok bos berangkat kerja naik apa dong? Pas denger pertanyaan gue, Lyra Sterling yang tadinya udah mau jalan, pergi langsung mulai ke belakang. Sambil ngangkat dagunya sedikit dengan gaya santai dia bilang, "Emang mobilku cuman satu ini doang?" Wah gila sih, dunia kaum jet set emang bener-bener di luar nalar kismin gue. Akhirnya gue pun bawa pulang mobil mewah miliaran rupiah milik si bos. Baru aja mobil itu berhenti di depan rumah,
Ibu-ibu tetangga sebelah rumah langsung lari heboh dan nanya, "Ya ampun Kailin, sejak kapan kamu sanggup beli mobil Bentley mentereng begini? Wah, sukses besar ya kamu sekarang." Gue yang dengar langsung kibas-kibas tangan dengan canggung. "Bukan mobil saya, Bu. Ini punya orang lain kok." Tapi Ibu Higgins malah berdecak kagum. Dengan muka nggak percaya. Mana ada orang waras yang mau minjemin mobil semahal ini ke kamu kalau nggak ada apa-apa. Terus dia mikir sebentar. Tiba-tiba langsung nutup mulutnya dengan ekspresi muka kayak habis mecahin misteri terbesar di dunia. "Ini pasti mobil pacar kamu ya? Baru aja gue mau buka mulut buat ngejelasin kalau itu salah paham." Ibu Higgins udah ketawa-tawa genit sambil jalan pergi begitu aja. Baru juga jalan 2 langkah, dia udah papasan sama tetangga lain. Gue denger jelas banget dia langsung ngegosip begini. Tahu gak si anak fans yang tinggal di gedung nomor 6 itu sekarang punya pacar tajir melintir yang baiknya minta ampun. Dia bahkan dihadiahin 1 unit mobil Bentley loh. Gak butuh waktu lama, cuma selang beberapa hari, satu kompleks langsung geger tahu kalau gue punya pacar kaya raya. Gosipnya bahkan makin ngawur dan digoreng ke mana-mana. Sampai-sampai nyokap gue sendiri langsung narik gue ke pojokan buat nanya, "Kailin, kamu beneran udah punya pacar? Kok nggak bilang-bilang sama mama sih? Tahu gitu kan mama nggak bakalan repot-repot nyariin kamu kencan buta kemarin." Gue langsung panik setengah mati buat bersihin nama baik gue. Mama, jangan dengerin omongan nggak bener mereka dong. Aslinya nggak ada begitu-begituan kok. Tapi nyokap gue malah senyum-senyum penuh. Arti kayak udah tahu segalanya. "Alah, kamu pakai malu-malu segala lagi. Ibu Higgins sudah ceritain semuanya ke mama kok. Dia lihat pakai mata kepalanya sendiri ada cewek yang nganterin kamu pulang sampai depan rumah. Anjir, apa-apaan ini? Ini jelas-jelas fitnah keji yang merusak nama baik gue yang suci." Tapi sebelum gue sempet protes, nyokap langsung nyerocos lagi. "Kailin, berhubung kamu udah punya pacar, mama bakal bantuin kamu buat batalin semua jadwal kencan buta ke depannya ya. Kita nggak boleh main belakang atau selingkuh." Denger kan? Detik itu juga gue langsung ngerasa dunia berputar hebat sampai kepala gue pusing 7 keliling. Saking emosinya, rasanya mau pingsan aja di tempat. Kisah cinta masa muda gue hangus jadi abu begitu aja dong. Apes banget. Besok paginya, pas berangkat kerja, aura permusuhan gue udah lebih pekat dan serem daripada setan penunggu pohon beringin. Pas sesi presentasi laporan kerja, gue bolak-balik ngasih tatapan maut ke arah Lyra Sterling, tapi dia tetap pasang muka lempeng seolah nggak terjadi apa-apa. Begitu rapat selesai, dia manggil gue buat masuk ke ruangannya. Kamu punya masalah ya sama aku? Lyra Sterling ngedongak sambil natap mata gue dalam-dalam. Di momen langka yang memicu adrenalin keberanian gue ini, gue langsung tegapin badan dan bales dengan senada sewot. "Gara-gara bos, masa depan asmara saya hancur lebur tauk." Oh ya, sekilas ada binar senyum jail di mata indah Lyra Sterling. "Bukannya itu malah bagus ya? Biar kamu bisa fokusin semua energi kamu buat kerja keras sebagai kuda dari kantor. Lah kata lol, gak usah mikirin hal penting kayak gituan lagi deh." Gue cuma bisa ngedumel pelan di dalam hati. Bagus, palamu peyang. Harusnya bos tanggung jawab dong cariin gue pacar pengganti. Gara-gara ulah gak berakhlak dia, minimal dia mesti kasih gue bonus $1.000 buat ganti rugi kesehatan mental gue yang udah terkoyak-koyak ini. Kalau emang pelit gak mau bagi duit, dapet ganti sekotak jeruk mandarin seger juga boleh lah ya. Gue langsung ngasih tatapan memelas yang super melankolis ke dia. Tiba-tiba dia berdiri dari kursinya, jalan ngedeket, dan langsung duduk manja di tepi meja kerja, tepat di depan mata gue. Kaki mulusnya senjang-jenjang sampai senggolan sama celana panjang gue bikin jantung gue auto disco. Matanya yang indah natap gue sambil senyum penuh arti. "Cuma masalah pacar doang kan? Gimana kalau aku aja yang gantiin posisi pacar kamu itu? Kamu mau nggak?" Wah, dia berniat jodohin gue sama temennya. Tapi masa iya sih? Dia lagi bercanda kan ya? Lagian kalau emang pelit gak mau modalin sekotak jeruk doang, tinggal bilang aja kali. Gue yang kepala kesel langsung jalan keluar ruangan sambil hentakin kaki kasar dan mutusin buat ngedemin dia seharian penuh. Tapi siapa yang sangka pas jam pulang kantor tiba, sosok Lyra Sterling malah nongol lagi di depan meja kerja, jari-jarinya yang putih mulus mengetuk meja kerja gue 2 kali. Gue yang PK langsung tahu kode dari dia. Sambil masang muka cemberut, gue langsung ketus bilang, "Maaf ya bos, hari ini saya lagi sibuk banget dan gak ada waktu buat jadi sopir pribadi bos." Tapi si bos malah kedipin matanya yang cantik ke arah gue. "Gak ada waktu. Emangnya kamu mau pergi kencan buta lagi ya?" Begitu dengar kata kencan buta disebut, emosi gue yang tadinya udah reda langsung memuncak lagi sampai ke ubun-ubun. Gue langsung natap mukanya dan teriak pas di depan wajahnya. Masih punya muka buat bahas itu. Gue udah jomblo 29 tahun. Cuy, 29 tahun. Pas akhirnya dapat kesempatan buat lepas dari status jomblo, malah lu ancurin gitu aja. Gak cuma itu. Gara-gara lu nyokap gue sampai ogah ngenalin cewek lain ke gue. Mana lu maksa gue lembur tiap hari lagi. Terus gue mesti nyari cewek di mana coba? Makin dipikirin, makin berasa apes banget hidup gue. Langsung aja gue beresin barang-barang, siap-siap buat cabut. Tiba-tiba dia manggil, "Hey Kailin fans, anggap aja ini salah gue, oke?
Lira Sterling megang lengan gue, matanya bener-bener kelihatan tulus banget. Gimana kalau hari ini gue antar lu pulang? Anggap aja ini permintaan maaf gue. Gimana? Di luar jendela hujan mulai turun rintik-rintik. Gue pun langsung mikir keras. Naik taksi dari kantor ke rumah itu bayar $40, sedangkan nebeng mobilnya Lyra Sterling gratis tis-tis. Plus ada Coca-Cola gratis lagi di mobilnya. Wah, ini sih untung gede, lagi pula dia yang punya utang ke gue. Jadi nunggu apa lagi? Gas lah. Lyra Sterling antar gue sampai depan gedung apartemen. Begitu gue turun dari mobil, gue ngeliat nyokap udah berdiri di pintu masuk sambil megang payung. Nyokap ngeliatin gue, terus ngeliatin Lyra Sterling dan nanya sambil senyum sumringah, "Kaylen, siapa ini? Pacar kamu ya?" Baru aja gue mau ngeles, si Lyra Sterling udah langsung nyamber duluan. Cepet banget kayak kilat. "Halo tante, nama saya Lyra Sterling, teman kantornya Kaylen. Panggil aja Lyra." Muka nyokap gue langsung berubah kayak baru dapet pencerahan luar biasa. Dengan semangat membara, nyokap langsung ngajak dia, "Lira, ayo mampir ke atas. Makan malam, bareng kita dulu sebelum pulang." Panik dong, gue langsung nyubit lengan nyokap sambil bisik-bisik, "Ma, dia itu bos aku tahu." Mata nyokap langsung berbinar-binar kayak berlian. "Wah, bosnya cantik banget. Kalau gitu kamu harus pepet terus, jangan sampai lepas." Gue rasanya mau pingsan aja. Gara-gara keramahan nyokap yang kelewat batas, Lyra Sterling malah langsung nyelonong masuk ke rumah gue kayak rumahnya sendiri. Pas di meja makan, nyokap gak capek-capeknya ngambilin makanan ke mangkoknya Lyra sambil sibuk nanya-nanya soal latar belakang keluarga sama kondisi keuangannya. Nyokap bener-bener nyuekin kode batuk-batuk bohongan dan kedipan mata panik dari gue. Tapi anehnya, Lyra Sterling kelihatan santai banget tanpa beban. Dia ngejawab semua pertanyaan tanpa ragu. Dikit lagi bahkan dia kayaknya bakal nyebutin nomor KTP-nya ke nyokap. Setelah beberapa ronde minum, bokap gue mulai agak teler. Dengan muka teler, bokap ngangkat gelasnya ke arah Lyra. "Lira sayang, pertama kali om lihat kamu, om langsung srek. Ayo kita minum 2 gelas." Gue panik dan langsung nyoba buat ngehentiin dia. Papa udah mabok ya? Dia ini cewek loh." Mata bokap yang udah sayu gara-gara mabuk langsung natap gue. Emang kenapa kalau cewek? Di kampung halaman kita, cewek-cewek kuat minum 2 botol sekaligus sekali duduk. Gue makin panik parah. Masalahnya gue bener-bener nggak tahu seberapa kuat kapasitas minumnya Lyra Sterling. Soalnya pas makan malam proyek kantor sebelumnya, selalu bawahan dia yang gantiin buat minum. Dia sendiri paling cuma minum 1 atau 2 gelas doang buat formalitas. Bokap gue tuh kalau udah mulai minum nggak ada tombol berhentinya. Ini beneran bakal aman gak sih? Sebelum gue sempet nolak demi dia, Lyra Sterling tiba-tiba langsung berdiri dari kursinya, ngangkat gelas dan berseru, "Om bener banget. Siapa bilang cewek gak kuat minum di kampung halaman saya? Saya terkenal gak pernah mabok. Hari ini saya bener-bener harus nemenin om minum sampai puas. Habisin. Gue cuma bisa ngehela napas pasrah. Ini sebenarnya ada apa sih?" Setelah beberapa ronde lagi, gue izin ke toilet sebentar. Pas gue keluar, Lyra Sterling ternyata udah tepar di atas meja. Ngeliat kejadian ini, nyokap langsung jewer kuping bokap. "Tua-tua keladi, ngapain sih malah dicekokin? Biar gimana kalau calon mantu kita keracunan alkohol?" Muka gue langsung merah padam kayak kepiting rebus. Nggak pakai lama buat ngejelasin, gue langsung mapah Lyra Sterling keluar. Harus cepet-cepet dipulangin nih. Kalau dia tidur di rumah gue, wah tamat lah gue. Nggak bakal bisa ngeles lagi. Nyokap ngebantu gue masukin dia ke mobil sambil senyum-senyum girang dan dada-dada. Katanya telepon ibu kalau udah sampai rumahnya ya. Akhirnya mobil gue masuk ke parkiran bawah tanah apartemen Lyra. Gue papah dia ke atas dan akhirnya pakai sidik jarinya buat buka pintu. Pas masuk ke dalam rumah, gue langsung ngehempasin Lyra Sterling ke sofa, baru juga mau cabut. Tiba-tiba sepasang tangan melingkar di leher gue. Pas gue nengok, Lyra Sterling lagi natap gue dengan mata sayu yang teler banget. Dia miringin kepalanya, mukanya merona merah, terus senyum ke gue. "Kamu siapa sih? Kok ganteng banget?" Sambil ngomong gitu, dia mulai nyubit-nyubit pipi gue. Gue tepis tangannya, tapi dia malah makin liar grepe-grepe gue. Buset, siapa coba yang tahan ujian kayak begini? Muka gue langsung panas banget. Berbekal kecepatan tangan jomblo selama 29 tahun, gue dorong dia balik ke sofa. Pas gue mau kabur, dia malah megangin kepalanya sambil ngerintih kesakitan. Kayaknya kepalanya kejedot deh. "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa kan?" Spontan gue langsung mau megang kepalanya, tapi pergelangan tangan gue malah langsung dicengkeram kencang banget sama dia. Seluruh badannya langsung nempel ke badan gue, kepalanya nyender di bahu gue, napas hangatnya yang beraroma alkohol berembus di telinga gue, rasanya geli-geli basah kayak dielus bulu halus. Bikin jantung gue deg-degan, nggak karuan. Suara yang akrab di telinga gue pun terdengar, tapi beda banget sama nada bicaranya yang biasa. Kali ini manja, gemas, dan lembut banget. Bukannya kamu bilang mau minta ganti rugi? Kalau gitu, aku ganti ruginya pakai diriku sendiri aja ya. Mau nggak? Gue langsung ngerutin dahi, badan gue kaku kayak papan, nggak berani gerak sama sekali. "Kok diem aja sih? Kamu nggak mau ya?" Dia nundukin kepalanya, matanya kelihatan sedih banget kayak habis dizalimi sedunia. "Tapi kalau kamu nggak mau, gaji kamu bakal aku potong." Habis ngomong gitu,
Dia ngebuka kancing atas kemejanya, pamerin tulang selangka putih mulusnya yang kayak porselen. Mukanya yang putih mulus, dihiasi senyum nakal yang licik, tatapan manis sekaligus menggoda terpancar dari matanya. Gua mati-matian berusaha buat nahan mimisan biar nggak bocor dan tetap jaga wibawa. Sumpah, ini godaan yang benar-benar brutal. Siapa sih yang kuat nahan ini? Tolong, emak, gua mau pulang. Dengan muka yang udah merah padam, gua coba buat dorong dia, tapi dia malah narik gua balik. Lengannya kembali melingkar di leher gua, badan lembutnya makin nempel erat ke badan gua. Kayaknya dia kurang puas, terus manyun. Kaiden fans, kamu mau ngelakuin sesuatu yang nakal ya? Dia melotot ke gua, lepasin satu tangannya, terus bikin lingkaran-lingkaran kecil di dada gua pakai jari telunjuknya. Kamu pasti mau macam-macam kan? Jangan pikir aku nggak tahu ya. Biar aku kasih tahu itu nggak boleh, meskipun perasaan aku ke kamu. Perasaan kamu ke aku, jantung gua rasanya mau copot, langsung nungguin kelanjutan omongannya dengan penuh harap. Dan setelah itu, spoiler, bukannya momen romantis, Lyra Sterling malah muntah brutal di sekujur badan gua. Beres muntah, dengan santainya Lyra Sterling langsung tidur nyenyak. Kayak nggak berdosa sama sekali. Gua kesel banget, rasanya pengen gua tendang aja nih, bocah 2 kali. Tapi ya sudahlah, gua masih punya hati nurani. Sambil menghela napas, gua gendong dia ke kamar utama dan menyelimutinya biar dia bisa tidur dengan tenang. Setelah beres semuanya, gue nunduk terus nyium baju gue sendiri. Sumpah bau asemnya nusuk hidung banget. Mana celana gue juga ikut kena cipratan lagi. Asli, bener-bener gak tahan gue. Karena nggak ada pilihan lain, gue terpaksa lepas baju secelana buat dicuci. Jadinya gue cuma pakai boxer doang. Untungnya di rumah Lyra Sterling ada mesin pengering, jadi baju-baju gue keringnya lumayan cepet. Di momen ini harusnya Lyra udah tidur pules, tapi buat jaga-jaga, gue tetap jinjit pas masuk kamar mandi, terus ngunci pintunya, siap-siap buat ganti baju. Tapi kamar mandinya gelap gulita. Pas gue raba-raba terus nyalain saklar lampunya, gue langsung dibuat shock setengah mati sama pemandangan di depan gue. Lyra Sterling ternyata lagi nggak pakai baju, air angetnya udah dinyalain, dan dia lagi siap-siap mau mandi. Gue cuma bisa matung di tempat sambil meluk baju gue erat-erat. Detik berikutnya, jeritan melengking kayak suara teko air mendidih langsung pecah di kuping gue. Dia langsung panik, nyamber handuk buat nutupin badannya, terus ngambil shower head dan langsung nyemprotin air ke muka gue. Kaylen fans, ngapain lu di rumah gue? Pergi lu dari sini. Dia nanya ngapain gue di rumahnya. Lah, gue sendiri aja nggak tahu. Pas udah sadar, gue langsung teriak dan berusaha kabur dari kamar mandi. Tapi pas nyampe pintu, sialnya nggak bisa dibuka. Duh, astaga. Gimana ceritanya gue bisa ngunci pintu ini tadi? Di tengah kepanikan gue, tiba-tiba sebuah tangan yang ramping dan putih mulus terulur terus ngebuka kuncinya perlahan. Di saat ini Lyra Sterling udah pakai jubah mandi, dia angkat dagunya, bertolak pinggang, dan natap gue tajam banget, kayak mau ngebunuh. Pipinya gembung nahan marah, bikin dia kelihatan kayak hamster kekenyangan. Kaylen fans, jelasin ke gue sekarang juga. Ngapain lu ada di dalam rumah gue? Matanya langsung ngelihat ke bawah ke arah badan gue, dan mukanya seketika merah padam. Terus lu bahkan gak pakai celana. Lu mau ngapain, hah? Gue refleks langsung nutupin aset berharga gue. Sebelum akhirnya sadar, lah kan gue masih pakai boxer. Wah, ini sih bener-bener kasus klasik. Pas udah sadar, langsung lepas tangan dan gak mau tanggung jawab. Gua langsung buang muka karena takut natap dia. Muka gua udah berasa panas banget. Tapi pas dipikir-pikir lagi, gua kan gak salah apa-apa. Ngapain gua mesti takut sama dia? Akhirnya sambil ngumpulin semua keberanian, gua langsung ngegs dengan nada merasa paling bener. Harusnya lu tanya ke diri lu sendiri, tahu gak? Gua udah baik-baik ngantor, lu pulang tapi lu malah megangin gua terus gak bolehin gua pergi. Lu bahkan muntah di sekujur baju gua. Gua gak punya baju bersih lagi. Jadinya gue terpaksa kayak gini. Dia ngerutin dahi sambil natap gue curiga. Masa sih? Kayaknya dia bener-bener mabok parah sampai amnesia total deh. Tapi pas ngelihat dia yang berusaha keras nginget, tapi tetap nggak bisa. Mendadak muncul niat jahil gue buat ngegodain dia dikit. Tadi bahkan ada yang bilang kalau dia mau ganti rugi pakai dirinya sendiri. Mata Lyra Sterling langsung membelalak. Dia natap gue dengan muka yang kembali merah padam. Seriusan? Gue pura-pura kaget terus batu kecil 2 kali. Ya iyalah beneran. Ngapain gua bohong sama lu? Dia diam aja, cuma miringin kepalanya buat ngelihat gua. Mata rubahnya yang indah agak menyipit. Ada tahi lalat kecil tepat di bawah sudut matanya. Pas gua lagi ngeliatin lebih deket, tiba-tiba dia jinjit dan langsung ngekap pipi gua. Gua langsung narik napas dalam-dalam karena shock. Otak gua seketika korslet dan ngeblank parah. Lyra Sterling, lu ngapain? Mukanya makin merah merona kayak kepiting rebus. Dia mendengus manja, terus nyolek dada gua pakai jarinya. Lu kan udah lihat semuanya. Emangnya lu nggak mau tanggung jawab? Kaylen fans, lu cowok bukan sih? Tanggung jawab. Lah, lu juga udah ngeliat semuanya dari gua. Lu sendiri gak mau tanggung jawab. Dia menyipitkan matanya terus ketawa kecil. Boleh juga Kaylen fans. Nona cantik ini yang bakal tanggung jawab atas diri lu. Anggap aja ini tanda kepemilikan gua. Mulai sekarang lu adalah pacar gua. Hah? Plot macam apa lagi ini?
CEO cewek super dominan jatuh cinta sama gua. Atau ini kiasan romansa yang dipaksain? Belum sempet gua bereaksi, tangannya udah ngelingkar di leher gua lagi. Bibirnya yang basah langsung nempel di bibir gua, rasanya lembut banget kayak gulali. Napas gua langsung tercekat. Gua refleks nahan badan pakai tangan ke dinding. Dia kayak kurang puas ngeluarin suara dengusan manja, terus narik tangan gua buat ditaruh di pinggangnya. Detik itu juga akal sehat di otak gua langsung putus total. Kayak orang hilang akal, gue langsung meluk dia erat-erat dan balas ciumannya dengan penuh gairah. Di dalam kamar mandi, suara gemercik air bercampur sama suara napas yang memburu, gak ada habis-habisnya. Setelah momen panas itu berlalu, kesadaran gue perlahan mulai balik, tapi Lyra Sterling terus-terusan ngeluh pusing. Gak ada pilihan lain, gue harus ngegendong dia ke kasur. Lyra pas mabuk ternyata manja banget kayak anak kucing. Dia meluk gue erat banget dan gak mau lepas. Pas gua akhirnya berhasil ngebujuk dia buat tidur, dia malah megang tangan gua kenceng banget, katanya dia takut gelap dan gak ngebolehin gua pergi. Ya sudahlah ya. Oh, dia udah jadi pacar gua sekarang, mau gimana lagi kan? Gua cuma bisa nenangin dia, gua peluk dia sambil nepuk-nepuk punggungnya pelan biar dia cepet tidur. Lyra Sterling nurut banget sambil nyungsep manja ke dada gua beberapa kali. Gak lama kemudian dia udah tidur pules. Perlahan gua baringin badannya di kasur, gua bersandar di pinggir kasur sambil mandangin muka tidurnya. Dia cantik banget kayak boneka porselen, bulu matanya yang lentik dan panjang jatuh berbayang di bawah matanya. Pas lagi mimpi dia sempat mengecap bibirnya. Sumpah, gemesnya nggak ngotak, beda banget sama image cantiknya yang dingin dan tegas pas siang hari. Gua nggak tahan buat nggak ketawa kecil. Tapi setelah ketawa bentar, hati gua tiba-tiba ngerasa gundah. Kata-kata Lyra Sterling yang tadi langsung kengyang-ngyang lagi di kuping gua. Dia bilang dia mau gua jadi pacarnya. Kira-kira dia serius gak ya? Kalau diingat-ingat lagi, perjuangan kita bertahun-tahun kerja, bareng dari subuh ketemu malam, bohong banget kalau gue bilang nggak pernah baper sama dia. Tapi Lyra Sterling tuh terlalu bersinar, terlalu silau buat gue. Dia bikin gue ngerasa kalau dia adalah sosok yang bener-bener di luar jangkauan gue. Makanya gue kerja mati-matian, mikir kalaupun kita nggak bisa bareng, minimal gue sisa bikin. Dia ngelirik gue tahun-tahun pun berlalu, tapi Lyra Sterling tetap nggak ngasih perhatian khusus ke gue. Akhirnya gue pendem perasaan itu dalam-dalam dan mutusin buat fokus sama karir aja. Tapi sekarang dia tiba-tiba nembak gua. Ini bikin gua seneng setengah mati, tapi di sisi lain juga ngerasa takut banget. Takut kalau ini cuma racauan orang mabok doang. Takut kalau ujung-ujungnya gua cuma badut delusional yang kegeeran. Mikirin hal itu, gua cuma bisa ngehela napas pasrah. Gua nyubit pipinya Pela, nyelimutin dia dengan hati-hati, terus berdiri dan jalan ke ruang tamu. Besok paginya dengan muka masih ngantuk berat, gua jalan keluar dari ruang tamu dan lihat Lyra Sterling lagi pakai celemek berdiri di dekat meja makan. Di meja udah kesaji macam-macam menu sarapan. Gua langsung mangap saking syoknya. Anak orang kaya yang manja ternyata bisa bikin sarapan. Pas gua ngeliatin dia, mukanya kelihatan agak bersalah terus nyembunyiin tangannya ke belakang punggung. Di saat itulah gua baru sadar ada kotak, bungkus, makanan pesan antar yang belum dibuang dari atas meja. Dan si asisten, Quentin lagi berdiri di pintu, ceritanya mau kabur diam-diam. Lyra Sterling langsung melet canggung. Padahal aku mau kasih kamu kejutan loh. Nggak nyangka kamu bakal bangun sepagi ini. Sumpah, hatiku rasanya langsung meleleh banget. Pengen, rasanya langsung meluk. Dia erat-erat terus kasih kecupan manis. Tapi pas aku mendongak, aku melihat Quentin lagi menatap kami dengan tatapan penuh selidik. Dia melihat ke arah Lyra Sterling, terus beralih ke aku. Tatapannya itu rumit banget, bahkan dia sampai mengangguk pelan. Detik itu juga, aku merasa semuanya bakal kacau parah. Dia lagi mikir yang enggak ya, ini beneran enggak kayak yang dia bayangkan. Hei, aku sama dia nggak ada hubungan apa-apa kok. Kamu percaya aku kan? Aku langsung panik setengah mati buat jelasin. Tapi belum sempat kalimatku selesai, Lyra Sterling malah menarikku ke pelukannya. Terus dia mencubit hidungku pelan. Dasar bodoh. Cepetan, habiskan sarapanmu atau kita berdua bakal telat kerja. Quentin langsung melotot syok melihat kemesraan kami berdua. Dia mematung selama sedetik, lalu terbata-bata berkata, Direktur Sterling, kalau begitu saya permisi dulu. Lyra Sterling cuma menjawab singkat, Matanya langsung memberi kode supaya Quentin cepat-cepat pergi dari sana. Tunggu dulu, kamu harus dengar penjelasanku. Belum sempat aku selesai ngomong, Quentin sudah lari terbirit-birit kayak dikejar setan. Aduh, tamat sudah. Ini benar-benar kesalahpahaman tingkat dewa, kataku sambil mengguncang lengan Lyra dengan panik. Tapi Lyra Sterling malah menjawab dengan cuek. Ya sudah, tinggal kamu jelasin saja ke dia nanti. Lagian kita nggak ngapa-ngapain juga kan? Lyra Sterling cemberut. Kesal. Mau jelasin apa coba? Jangan bilang kamu nggak mau tanggung jawab sama aku. Aku langsung terdiam 1000 bahasa lagi. Karena aku terus-terusan memaksa, akhirnya Lyra Sterling mengalah dan menelepon Quentin, menyuruhnya untuk menjaga rahasia kami. Di perjalanan menuju kantor, Lyra Sterling diam 1000 bahasa dengan wajah yang kelihatan murung banget. Setelah aku bujuk pelan-pelan, akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya.
Kaylin fans, sebenarnya aku ini pacarmu bukan sih? Aku mengangguk. Tentu saja iya. Kenapa kamu nanya begitu? Matanya mulai berkaca-kaca, suaranya terdengar penuh kesedihan. Terus kenapa kamu menolak buat go public tentang hubungan kita? Aku langsung tertegun, refleks, menundukkan kepala. Semua ini terjadi begitu cepat, sampai sekarang pun aku masih enggak. Habis pikir, kenapa? Cewek sesempurna Lyra Sterling bisa menyukaiku? Apa beneran cuma karena aku pekerja keras? Lagi pula status sosial kami tuh beda jauh banget bagi langit dan bumi. Jangan-jangan dia cuma main-main denganku. Aku menghela napas dalam hati sambil berusaha mencari alasan. Lira, menurutku hubungan kita ini melaju terlalu cepat. Ditambah lagi, aku kan sebentar lagi mau naik jabatan. Aku khawatir kalau kita go public sekarang, orang-orang bakal mikir aku bisa naik jabatan karena jalur tidur dengan atasan. Itu nggak bakal bagus buat kita berdua. Dia langsung menunduk sambil berpikir. Jari-jarinya mengetuk setir mobil pelan sebanyak 2 kali. Lalu akhirnya dia mengangguk. Omonganmu ada benernya juga. Tapi ada satu hal yang salah nih. Aku menatapnya dengan bingung. Apanya yang salah? Dia memberi isyarat dengan jarinya sambil tersenyum misterius. Sini mendekat, biar ku bisikkan kepadamu. Agak ragu. Aku pun mendekatkan kepalaku. Siapa sangka dia malah langsung merangkul leherku dan mendaratkan kecupan basah di pipiku. Napasnya yang hangat dan menggoda berembus di telingaku. Dia terkekeh pelan sambil menggigit gemas daun telingaku. Kamu masih panggil aku pakai nama lengkap. Bukannya harusnya kamu panggil aku sayang. Ingatan tentang telepon saat mabuk itu langsung terbayang lagi di kepalaku. Mukaku seketika memerah padam sampai ke ujung telinga. Aku langsung mendorongnya menjauh dan buru-buru kabur kayak lagi dikejar hantu. Tapi Lyra Sterling langsung menarikku kembali. Setelah dipaksa olehnya untuk memanggilnya sayang sebanyak 99 kali, akhirnya kami berdua mencapai kesepakatan. Kami bakal merahasiakan hubungan ini untuk sementara waktu biar nggak memicu kecurigaan. Aku langsung ngibrit masuk ke kantor duluan, menyalakan komputer, dan pura-pura sibuk bekerja. Baru setelah itu dia masuk dengan santai. Pas lewat di depan mejaku, dia melempar senyuman manis dan melirik manja ke arahku. Aku langsung menelan ludah dengan gugup dan lanjut pura-pura bekerja dengan giat. Dia terkekeh kecil, nggak menggangguku lagi, dan langsung berjalan masuk ke ruang kerjanya. Kenapa? Rasanya persis kayak kita lagi menjalani hubungan kantor yang terlarang sih. Aku lagi menatap kosong layar komputer saat tiba-tiba bisik-bisik gosip dari rekan kerja mulai terdengar di telingaku. Si wanita ular hari ini mukanya merona merah banget ya. Apa? Jangan-jangan dia lagi jatuh cinta? Hah, monster gila kerja kayak dia bisa jatuh cinta? Siapa juga yang bakal percaya meskipun dia tanda tangan kontrak soal itu? Tapi tunggu deh, kayaknya ada yang aneh. Coba lihat tanda merah di lehernya itu. Jelas banget, pasti ada apa-apanya. Barnaby selesai berbicara, lalu menepuk pundakku keras-keras. Kaylin fans, tebakanku bener banget kan? Aku yang dari awal sudah merasa sangat bersalah langsung kaget setengah mati. Bukan mendadak darinya, bikin aku melonjak kaget. Barnaby menatapku dengan heran. Lu juga aneh banget hari ini. Lu sarapan bubuk mesiu ya? Ditepuk pelan saja kok reaksinya sampai seheboh itu. Enggak, aku cuma nggak setuju saja sama pendapat kalian. Aku berdeham 2 kali, berusaha keras menutupi rasa panikku. Dia itu wanita baik-baik. Kenapa sih kalian tega banget kasih julukan seburuk itu? Mereka saling bertatapan, lalu melihat ke arahku dengan mata penuh kecurigaan. Setelah memastikan otakku nggak lagi korsleting, mereka langsung mengabaikanku dan mengganti topik pembicaraan. Ya sudahlah, mari kita berhenti membahas Lyra Sterling. Dengar-dengar departemen, kita bakal kedatangan karyawan baru bernama Vivian Thorne. Katanya dia masih muda, segar, dan cantik banget loh. Tiba-tiba, tanganku yang sedang memegang pulpen langsung gemetar hebat. Vivian Thorne, apa dia? Vivian Thorne yang itu, aku dan Vivian Thorne tumbuh besar di gang yang sama. Bisa dibilang kami adalah teman masa kecil. Dulu, keluarga kami berdua sama-sama miskin. Tapi prestasi akademik kami sangat luar biasa. Pas SMA, aku berhasil masuk ke universitas ternama lewat jalur tanpa tes berkat menang Olimpiade Matematika. Vivian Thorne bilang dia sangat mengagumiku dan memohon agar aku mau mengajarinya. Tapi pas aku datang ke rumahnya, aku langsung sadar ada sesuatu yang aneh banget. Rumahnya kosong melompong. Vivian Thorne keluar dari kamarnya hanya dengan mengenakan gaun tidur rendah yang tipis dan transparan. Dia berjalan mendekatiku sambil tersenyum manis. Kaylin, aku juga pengen dapat jalur masuk tas tanpa tes itu. Tapi aku kan gak sepintar kamu. Aku harus bagaimana dong? Aku langsung memalingkan wajah, menolak menatapnya, dan berusaha berjalan menuju pintu luar. Kalau kamu merasa kurang pintar ya belajar lebih giat lagi. Kenapa malah carinya aku? Duh, aku masih ada urusan lain nih. Buku-buku panduannya sudah kutaruh di atas meja ya. Silakan kamu baca sendiri. Aku baru saja mau kabur, tapi di luar dugaan dia malah menghadang pintu. Dia kelihatan sangat marah sampai dadanya kembang kempis, menahan emosi. Kaylin fans, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Setelah bertahun-tahun kita berteman sejak kecil, kamu bahkan nggak mau membantuku sedikit pun. Aku cuma bisa menghela napas pasrah.
Terus kamu mau aku bantu bagaimana? Dia lalu mengeluarkan sebuah pas foto dari sakunya. Foto itu memperlihatkan seorang gadis polos dengan mata rubah yang sangat jernih. Saat tersenyum, dia memperlihatkan dua gigi gingsulnya yang lucu, kelihatan sangat berseri-seri dan ceria. Gadis, ini adalah rivalku. Aku bener-bener nggak bakal bisa mengalahkannya. Cari cara, Gi, buat beresin dia. Gua nggak peduli lu mau ngapain dia, yang penting bikin dia nggak bisa ikut kompetisi itu. Kalau lu bantu gua dalam hal ini, gua bakal lakuin apapun yang lu mau. Baru saat itulah gua akhirnya paham niat asli dia yang sebenarnya. Sumpah, gua shock banget. Gak nyangka cewek tetangga yang kelihatannya polos tanpa dosa ini ternyata punya pikiran sesampah dan selicik itu. Karena emosi, gua langsung ngerobek foto itu sampai hancur dan ngebuang ke tempat sampah. Vivian Ton, gua bakal anggap hari ini gak pernah terjadi. Tapi gua peringatin ya, jangan pernah punya niat yang aneh-aneh. Kalau enggak, lu sendiri yang bakal kena batunya. Selesai ngomong gitu, gue langsung melotot tajam ke dia, banting pintu, terus cabut. Awalnya gue pikir masalah ini udah kelar, tapi plot twist banget. Suatu hari pas balik sekolah, waktu lagi lewat gang sempit, gue denger suara cewek teriak minta tolong. Tanpa pikir, panjang gue langsung lari ke sana. Di situ gue lihat ada 3-4 preman lagi ngepung seorang cewek, seragam sekolahnya udah dilempar ke tanah. Buku-buku dari tasnya berhamburan di mana-mana. Dia berlutut di tanah, sementara rambutnya dijambak dan mukanya ditampar. Habis ditampar, dua preman saling lirik dan mulai nyeret deh dia lebih dalam ke gang itu. Emosi gue langsung naik ke ubun-ubun, langsung aja gue serbu dan hajar mereka. Di tengah kekacauan itu, gue berhasil merebut pipa besi punya salah satu dari mereka dan langsung gue patahin kaki preman itu. Memanfaatkan situasi yang kacau, akhirnya gue berhasil nyelamatin cewek itu dan bawa dia kabur. Gue gandeng dia dan lari sejauh mungkin. Pas kita berhenti buat istirahat, gue baru sadar kalau cewek ini adalah orang yang persis sama dengan yang disuruh beresin sama si Vivian. Mungkin karena gue nolak waktu itu, dia gak menyerah dan malah nekat nyewa preman-preman itu. Karena mikirin hubungan baik antara keluarga kita berdua selama ini, gue milih buat gak ngebongkar kebusukan Vivian Thorn. Gue cuman antar cewek yang masih trauma itu pulang ke rumahnya. Tapi gue gak nyangka kalau preman sialan itu malah balik gigit gue. Dia ngeklaim kalau gue sengaja matain kakinya tanpa alasan dan minta sekolah buat ngeluarin gue demi ngelindungin dirinya sendiri. Di situ gue terpaksa jujur tentang semua skenario Vivian Thorn. Tapi gila banget. Preman itu malah ngotot gak kenal sama yang namanya Vivian Thorn. Insiden penindasan cewek bermata rubah itu bener-bener gak menyisakan bukti sama sekali. Alhasil, gue yang malah dituduh jadi pelaku yang sengaja ngelakuin penganiayaan. Gue terpaksa bayar ganti rugi sebesar $200.000 biar gak dijeblosin ke penjara. Terus, bapak dari cewek bermata rubah itu yang bantuin gue ngelunasin uang itu. Tapi gara-gara efek negatif dari kejadian itu, tiket jalur prestasi gue hangus. Gue dapet poin pelanggaran berat di rapor. Dan didepak dari kelas unggulan ke kelas paling ampas di sekolah, gue pun dikucilkan sama guru-guru dan teman sekelas. Ujung-ujungnya gue cuma bisa masuk ke universitas biasa-biasa aja. Sejak kejadian itu, gue akhirnya sadar kalau dunia ini emang gak pernah adil. Kalau lu gak punya kekuatan mutlak, belagak jadi pahlawan, cuma bakal ngehancurin diri sendiri. Makanya sejak saat itu gue selalu bertindak super hati-hati. Selalu mikirin untung ruginya dan gak pernah mau lagi cari masalah demi orang lain. Tapi pas denger nama Vivian Thorn disebut lagi, tangan gue otomatis langsung ngepal emosi. Berani-beraninya dia balik dan muncul lagi di depan muka gue. Kalau itu beneran dia, jangan salahin gue. Kalau kali ini gue gak bakal tinggal diam. Emangnya si Vivian Thorn yang kalian omongin itu secantik apa sih? Ada fotonya nggak? Sini gue lihat. Gue berusaha nahan emosi yang meluap-luap dan nanya dengan nada yang super santai. Gak usah repot-repot nyari foto, kan gue udah berdiri di depan lu sekarang. Gue langsung mendongak dan ngelihat seorang cewek pakai slip dress hitam masuk lewat pintu. Dia jalan dengan gaya angkuh ke meja gue, so keren sambil lepas kacamata hitamnya perlahan, terus ngulurin tangannya ke gue. Kailin fans, lama gak ketemu ya? Tapi gue bener-bener gak peduliin dia. Kelihatan agak tengsin, dia narik tangannya balik dan mulai ngomong pakai nada ngejek. Bertahun-tahun gak ketemu. Gue gak nyangka lu masih sekeras kepala dulu. Pantesan aja lu gak punya pacar. Sambil ngomong gitu, dia pura-pura ngebersihin catatan tempel di meja gue dengan muka jijik banget. Kayaknya nasib lu juga gak bagus-bagus amat ya. Wah, gue jelas gak bakal ngalah gitu aja. Gue langsung ngejawab terus. Vivian Thorn, seingat gue lu karyawan baru kan? Yang namanya karyawan baru ya harus tahu diri. Mulai sekarang beliin kopi sama fotokopi dokumen kantor itu semua jadi tugas lu. Gak keberatan kan? Dia malah masang muka kayak habis denger lelucon paling lucu sedunia sambil geleng-geleng kepala dan ngehela napas. Vivian fans, lu mau coba pikir-pikir lagi gak posisi lu? Lu tuh cuma manajer departemen dan berani-beraninya ngomong kayak gitu ke gua. Mending lu cari muka deh sama gua. Kalau enggak, gua bisa bikin lu angkat kaki dan pergi dari sini sekarang juga. Habis ngelontarin beberapa hinaan lagi ke gua, dia langsung melenggang pergi dengan angkuh kayak merak. Gua emosi banget.
langsung gua banting mouse ke meja. Terus nunjuk ke arah dia dan nanya ke Barnaby. Latar belakang kayak gimana sih yang dipunyai nenek sihir itu sampai bisa songong banget. Barnaby narik gua ke samping dan berbisik, gua sih nggak bakal berani macam-macam sama yang satu ini. Denger-denger dia masuk lewat jalur orang dalam. Backingannya bener-bener kuat banget. Gua nggak mau ikutan senggol dia. Habis nahan amarah selama beberapa jam, gua akhirnya berhasil nyari tahu latar belakang si Vivian Thorn ini. Ternyata dia itu pacar keponakan mantan CEO. Pantesan aja dia langsung dimasukin ke kantor pusat. Tapi dipikir-pikir, kalau Vivian Thorn nikah sama keponakan direktur Sterling, bukannya itu berarti ujung-ujungnya gua harus manggil dia ipar sepupu? Ogah banget, najis. Gua harus cari cara buat ngerusak hubungan mereka. Gua langsung berdiri buat bikin kopi. Otak gue masih mikir keras gimana cara ngejatuhin Vivian Thorn. Pas banget gue lihat asistennya Lyra Sterling, si Quinton, keluar. Di sebelahnya ada Brenda dari divisi HR yang kelihatan emosi banget. Dia ngebanting cangkirnya ke meja counter sampai bunyi keras. Gue benci banget sama orang yang masuk lewat jalur belakang. Si Vivian Thorn itu, apa haknya dia langsung jadi asisten CEO pas pertama kali masuk kerja? Lu udah kerja keras, banting tulang bertahun-tahun, tapi sekarang malah harus ngalah sama bocah ingusan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Bikin mual aja. Muka Quinton langsung kelihatan kusut banget. Hei, ngehela napas, ya mau gimana lagi? Siapa suruh dia punya backingan sekuat itu? Brenda terus ngedumel. Lihat aja tuh gayanya yang songong banget. Kalau orang nggak tahu, pasti dikira dia bosnya. Mereka berdua selesai bikin kopi, ngobrol sebentar, terus pergi gitu aja. Bener-bener nggak nyadar kalau ada gua di sana. Kelihatannya si Vivian Thorn ini sukses bikin semua karyawan senior tersinggung sejak pertama kali dia datang. Orang kayak gini tuh tipe yang kalau lagi di atas suka merendahkan semua orang. Ntar kalau dia jatuh, jangan salahin orang lain kalau pada ikutan nginjek. Dia pas lagi jatuh. Gua balik ke tempat duduk gua, Quinton ternyata udah ngirim email buat ngingetin gua hadir di rapat umum perusahaan nanti. Rapat ini terutama diadain buat ngerangkum hasil kerja 3 kuartal pertama tahun ini, sekaligus buat resmiin promosi jabatan gua jadi wakil presiden. Pas rapatnya dimulai, orang yang berdiri di samping Lyra Sterling ternyata udah ganti dari Quentin jadi Vivian Thorn. Quentin langsung didepak ke pojokan. Tapi dibandingin sama Quentin, muka Vivian Thorn kelihatan jauh lebih suram. Matanya bolak-balik melirik panik ke arah Lyra Sterling tiap beberapa detik. Bener-bener kelihatan ketakutan setengah mati. Ada apa nih? Kok bisa? Apa jangan-jangan dia udah pernah ketemu Lyra Sterling sebelumnya? Tapi kayaknya nggak cuma sekadar ketemu deh. Kayaknya mereka punya dendam masa lalu, makanya dia sampai ketakutan kayak gitu. Beres rapat, gua diam-diam coba mancing Lyra Sterling. Tapi dia bilang nggak kenal siapa itu Vivian Thorn. Hari ini tuh benar-benar pertama kali mereka ketemu. Aneh banget. Demi nyari tahu kebenarannya, gue langsung nyegat Vivian Thorn pas pulang kerja dan narik dia ke pojokan sepi. Pergi lo Callan fans. Jangan sok hebat ya, cuma gara-gara lo sekarang udah jadi wakil presiden. Gue ini pacarnya keponakan mantan CEO. Cuma butuh satu kalimat, gue bisa bikin lo langsung dipecat detik ini juga. Dia langsung ngayunin tasnya, ngincer langsung ke kepala gue. Tapi langsung gue tangkep dan gue banting ke tanah. Vivian Thorn, gue masih pegang kartu as lo ya? Gua saranin lo jangan sok keras deh. Kartu as apa? Matanya langsung celingukan panik. Kelihatan bersalah banget, dia langsung mundur 2 langkah. Gua pasang muka super santai dan dengan tenang nyebut 2 kata, Lyra Sterling. Begitu dengar nama itu, seluruh badannya langsung gemeteran hebat, kayak kesetrum listrik. Dia langsung nyengkerem lengan gua sambil ngancem. Lo juga terlibat kan sama kejadian waktu itu. Kalau lo sampai kasih tahu dia, lo juga nggak bakal aman. Oke, makanya lo nggak bakal ngomong ke dia kan? Gua terus mancing dia. Emang gue ngapain? Kok gue nggak inget ya? Gue terus ngorek informasi dari dia makin nyengkerem lengan gue. Nggak peduli lo ngaku nggak ngelakuinnya, tapi gue nggak bakal cerita kayak gitu ke dia. Gue bisa aja bilang ke dia, kalau lo yang nyewa preman-preman itu buat ngebully dia dulu, biar lo bisa sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Soalnya lo tahu kan kalau keluarganya kaya raya, makanya lo sengaja deketin dia. Sedangkan gue cuma cewek malang yang lo ancem gara-gara kita temenan dari kecil. Otak gue langsung serasa mau meledak. Memori masa lalu yang udah lama berdebu tiba-tiba langsung terlintas lagi. Sosok cewek dalam ingatan gua perlahan mulai kelihatan jelas. Mata tajam kayak rubah, kulit pucat, tahi lalat di bawah sudut matanya. Dan gigi taring kecil yang baru kelihatan pas dia senyum. Muka polos cewek itu bener-bener klop banget dengan mukanya Lyra Sterling. Tiap detailnya bener-bener cocok tanpa celah. Takdir emang suka banget bercanda ya. Ternyata cewek yang gua selamatin bertahun-tahun lalu itu pacar gua yang sekarang. Begitu gua akhirnya sadar soal ini, gua langsung nahan Vivian Thorn biar nggak kabur dan lanjut ngomong. Cerita karangan lo itu banyak celahnya tahu. Kalau emang gua yang nyewa preman itu, terus kenapa habis itu dia malah nuntut gua dan hampir bikin gua masuk penjara? Semua ini jelas-jelas lo sendiri yang ngerencanain dari awal. Waktu itu lo bilang, Lyra, Sterling itu rival lo. Terus lo nyuruh gua pakai cara apa aja buat ngehalangin dia ikut kompetisi.
Pas gua tolak, lo malah nekat nyewa preman-preman itu sendiri. Kalau gua hari itu nggak kebetulan lewat sana, Lyra Sterling pasti udah hancur. Ini semua ulah lo. Denger omongan gua, bibir Vivian Thorne langsung ngembangin senyum ngejek. Terus kalau emang gua kenapa? Lo mau ngapain emang? Halah, lo pikir Lyra Sterling bakal percaya sama lo atau lebih percaya sama calon kakak ipar sepupunya sendiri? Kalau lo berani macem-macem, percaya deh, gua bakal bikin lo langsung angkat kaki dari sini. Karena ngira gua nggak bakal berani ngebongkar kedoknya. Dia ngasih tatapan sombong, balik badan, terus pergi gitu aja. Tapi nggak apa-apa, justru emang ini yang gua mau, biar dia ngaku sendiri, pakai mulutnya sendiri. Ya, gua langsung ngambil HP dari kantong gua dan langsung nyimpen rekaman suara barusan. Habis itu gua balik ke kantor. Kita lihat aja seberapa lama dia bisa belagu kayak gitu. Pas jam istirahat makan siang, gua ngajak Lyra Sterling makan siang di restoran Perancis di lantai bawah. Tanpa canggung dia langsung gandeng lengan gua. Kepalanya celingukan ke sana sini buat mastiin nggak ada orang kantor yang lihatin, bener-bener kayak anak kecil yang lagi protektif banget ngejagain mainan kesukaannya. Jantung gua langsung dug-dugan, serasa abis dipanah sama dewa cinta Cupid. Apa jangan-jangan dia udah tahu dari awal, makanya dia agresif banget ngedeketin gua. Pas lagi asyik makan, gua akhirnya udah gak tahan lagi. Gua langsung nanya Lyra, sebenarnya kita tuh udah saling kenal lama banget ya? Dia sempet bengong bentar, terus langsung ketawa ngakak. Cie, kayaknya ada yang akhirnya inget nih, teman sekelas pelajaran kimia ke-11 Kevin Vance kan? Ternyata beneran dong. Tapi kenapa coba? Dia nggak langsung ngomong aja pas gua baru masuk perusahaan. Kenapa mesti nunggu bertahun-tahun baru ngakuin perasaannya? Pas gua nanyain kebingungan gua ini, dia langsung ngejawab dengan cepet. Kenapa enggak? Gua tuh udah sering banget ngasih kode, lo nya aja yang kelewat gak pekaan. Makin dia ngomong, mukanya makin kelihatan kesel. Pipinya langsung ngegembung lucu. Awalnya gua pikir lo emang gak suka sama gua, jadi gua pikir buat apa juga bahas masa lalu. Baru dari belakangan ini, pas lo maksa gua buat manggil lo sayang, gua akhirnya dapat keberanian buat jujur. Sebenarnya gua udah lama banget suka sama lo. Sejak lo nyelamatin gua waktu itu, gua udah suka sama lo. Gua bener-bener udah nggak bisa nahan perasaan gua lagi. Gua langsung berdiri dan meluk dia erat-erat. Lyra, gua bakal jagain lo baik-baik. Mulai sekarang dan selamanya, gua bakal selalu ngelindungin lo kayak gini. Dia ngedip-ngedipin matanya sambil ngeliatin gua. Lo mau jadi bodyguard gua? Emang lo bisa ngelindungin gua? Sampai kapan? Seumur hidup? Gua ketawa kecil sambil ngelus kepalanya. Iya, seumur hidup. Setelah kita berdua saling mencurahkan isi hati, gua muter rekaman suara tadi buat Lyra Sterling dan nyeritain semua. Kebenaran tanpa ada yang ditutup-tutupin tentang kejadian waktu itu. Kami berdua langsung nyocokin info masing-masing dan nemuin kalau Vivian Thorne udah bikin kebohongan besar. Dia bener-bener malsuin identitasnya sebagai pewaris Thorne Corporation. Padahal emang bener Tuan dan Nyonya Thorne punya anak cewek, tapi dia tinggal di luar negeri sepanjang tahun. Hampir nggak ada orang di negara ini yang tahu muka asli pewaris keluarga Thorne. Jadi si Vivian sukses nipu semua orang deh. Lyra Sterling mikir sejenak, terus bilang ke gua, ini mah gampang diatasinnya. Bulan depan kan perayaan ulang tahun pernikahan emas orang tua gua. Nanti gua bakal minta orang buat ngundang Tuan dan Nyonya. Thorne beserta anak cewek mereka buat dateng. Sebagai rekan bisnis, mereka pasti bakal ngehargain kita dan dateng kok. Waduh, denger soal perayaan pernikahan emas orang tua Lyra, mental gua langsung ciut seketika. Emang gua mesti dateng juga ke pesta itu. Lyra Sterling langsung ngejewer telinga gua. Apa lo nggak mau dateng? Ya udah, gua ajak cowok lain aja. Lagian fans cowok gua yang kaya-kaya dan penurut kan banyak. Gua langsung menyerah tanpa syarat sambil nyoba jaga gengsi. Iya deh iya. Akhirnya gua terpaksa ikut deh pas hari pesta pernikahan emas keluarga Sterling. Tamunya bener-bener rame banget kayak cendol. Lyra Sterling langsung narik gua ke hadapan orang tuanya. Gua cuma bisa nunduk terus, nggak berani ngomong sepatah kata pun. Nggak disangka-sangka, ibunya Lyra malah yang ngomong duluan. Oh, kamu pasti Cailin kan? Satu keluarga kami, dari yang tua sampai yang muda, semuanya lagi ngomongin kamu loh. Orang-orang tua pada muji kamu karena kamu dewasa, serba bisa, dan jago banget bisnis. Nah, kalau yang lebih muda, dia malah lebih heboh lagi ceritanya. Kamu udah kayak dianggap pahlawan super yang baru nyelamatin dunia sama dia. Akhirnya hari ini tante bisa ketemu langsung sama orangnya. Begitu Ibu Sterling selesai ngomong, muka Lyra Sterling langsung cemberut. Ih, kapan aku ngomong gitu? Mama jangan ngarang deh. Ayah Sterling juga langsung mengangguk setuju. Bener tuh, menurut Papa dia biasa-biasa aja. Kalau kamu mau nikahin putriku, Papa harus lihat dulu gimana pembuktianmu ke depannya. Ibu Sterling langsung melotot ke arah mereka berdua. Dia langsung megang tangan gue sambil nenangin. Gak usah didengerin ya, nak. Mereka berdua itu emang mulutnya pedas, tapi aslinya baik kok. Nanti kalau udah nikah juga, kamu bakal tahu sendiri. Tante tahu kok kamu itu anak yang hebat. Nanti kalau kami udah tua, bisnis keluarga ini bakal diserahin ke kamu sama Lyra. Gue cuma bisa ngangguk-ngangguk pasrah. Baik, Tante. Siap, Tante. Baru deh, Ibu Sterling kelihatan puas.
Terus nyuruh Lyra Sterling buat ngajak gue jalan-jalan keliling. Pas baru dapat 2 putaran, tiba-tiba Lyra kebelet ke toilet dan nyuruh gue nunggu sebentar. Karena gabut, gue pun asik makan kue sendirian. Tiba-tiba dari kejauhan kelihatan Vivian Tone lagi ngegandeng manja tangan Caspian Sterling sambil jalan belagu banget ke arah gue. Dia ngelirik gue sinis banget sambil ngomong pakai nada nyindir. Wow, ada Pak Wakil Presiden fans nih. Kok sendirian aja nggak bisa bawa gandengan ya? Kasihan banget ya berdiri di sini makan kue sendirian. Tapi ya wajar sih. Pesta kelas atas kayak gini kan pasti belum pernah lo lihat seumur hidup kan? Caspian Sterling yang tahu posisi gue di perusahaan langsung masang muka canggung dan minta maaf lewat tatapan matanya. Dia buru-buru narik tangan Vivian buat pergi. Tapi si Vivian ini emang bego ya. Dia sama sekali nggak peka dan malah makin ngelunjak. Ih, apa-apaan sih kok malah ditarik? Dia kan cuma babu yang kerja di keluarga kamu. Ngapain juga mesti takut sama dia? Sontak aja para tamu di sekitar langsung ngeliatin dia sambil bisik-bisik. Itu anak siapa sih? Nggak punya sopan santun banget. Kayaknya dia pacarnya keponakan direktur Sterling deh. Bukannya keluarga Sterling itu punya anak cewek ya? Lah ini keponakan yang nggak punya saham aja, lagaknya sombong bener. Begitu ngelihat orang-orang mulai bisik-bisik dan nunjuk dia. Emosi Vivian Tone langsung meledak, dia mukul lengan Caspian sambil ngomel. Tuh denger, mereka malah ngomongin kamu. Buruan gila lapor ke paman kamu sekarang. Suruh dia pecat si Kellen Vance sekarang juga. Buruan. Siapa tadi yang berani-berani mau pecat Kellen Vance? Emangnya udah dapet izin dari gue? Sontak aja semua pandangan langsung tertuju ke arah suara itu. Lyra Sterling muncul dari balik kerumunan dengan aura yang benar-benar bersinar dan berkelas abis. Vibes-nya langsung mendominasi sesi ruangan. Dia langsung ngegandeng tangan gue mesra. Terus sambil senyum tipis, dia ngedeklar Kellen Vance ini pacar gue. Kedepannya, dia juga yang bakal mimpin perusahaan ini bareng gue. Jadi siapapun yang tadi bilang mau mecat dia, mending ngaca dulu deh. Emangnya kalian punya wewenang buat ngelakuin itu? Begitu kalimat itu keluar, satu ruangan langsung heboh dan melongo berjamaah. Abis itu langsung deh berdatangan ucapan selamat bertubi-tubi. Sementara itu si Vivian Tone cuma bisa matung dengan muka shock berat yang nggak percaya sama sekali. Kalian berdua pacaran? Iya, bener banget. Kami pacaran. Lyra Sterling ngasih tatapan super dingin, terus melirik ke arah Caspian Sterling. Sepupu, tolong ya kondisikan pacarmu ini. Malu-maluin banget, bikin keributan gak jelas di acara penting kayak gini. Caspian Sterling cuma bisa nyengir kuda dengan canggung. Ya, tapi kan dia ini pewaris tunggal dari perusahaan Thorn. Aku pikir dia paham sopan santun, makanya aku ajak dia ke sini. Aduh, kayaknya lo salah duga deh. Gue langsung nunjuk ke arah pintu masuk villa. Tuh lihat, pewaris asli keluarga Thorn baru aja datang di sebelah sana. Pas gue ngomong gitu, kedatangan rombongan keluarga Thorn asli langsung bikin sesi ruangan heboh. Orang-orang langsung berebutan buat cari muka ke mereka. Ayah sama ibu Sterling juga langsung gerak cepat buat nyambut. Nah, si Caspian langsung ngelihat ke arah pewaris asli keluarga Thorn yang kelihatan super elegan, anggun, dan berkelas banget. Baru deh, di situ dia sadar kalau udah ditipu mentah-mentah. Dia langsung menghempaskan tangan Vivian Thorn dengan kasar. Vivian Thorn, bukannya lo bilang lo itu pewaris tunggal keluarga Thorn? Terus, kalau lo yang asli, cewek di sana itu siapa? Mata Vivian Thorn langsung celingukan panik setengah mati. Aku nggak tahu, bisa aja kan dia yang palsu. Caspian Sterling pun makin murka, lo masih mau bohongin gue? Lo pikir orang tuanya sendiri nggak bakal ngenalin anak kandung mereka? Lo waras gak sih ngomong kayak gitu? Kelar ngomong gitu, Caspian Sterling langsung pergi dengan muka super jijik. Dia buru-buru nyamperin pewaris asli Thorn buat cari muka, ninggalin Vivian Thorn sendirian yang langsung jadi bahan tertawaan dan cibiran semua orang di sana. Mampus, tapi dasar muka tembok, dia masih nggak mau nerima kekalahannya gitu aja. Matanya yang penuh dendam langsung tertuju tajam ke arah gue. Tiba-tiba, dia langsung nerobos ke depan Lyra Sterling, terus megang tangannya buat ngadu domba. Lyra, ada yang mau gue omongin ke lo. Sebenarnya si Kellen Vance ini yang sebenarnya ngebully lo beberapa tahun lalu. Dia dalang dibalik semua kekacauan itu, tapi belum juga selesai ngomong. Lyra langsung nepis tangannya kasar, terus muter rekaman suara di HP-nya. Oh ya, kalau gitu gimana kalau kita dengerin dulu rekaman omongan lo sendiri? Rekaman suara itu pun langsung terputar kencang lewat pengeras suara. Suara asli Vivian langsung bergema keras ke sesi ruangan pesta. Mata Vivian langsung melotot ketakutan setengah mati. Dia cuma bisa berdiri kaku kayak patung karena udah bener-bener skakmat. Keributan di sudut ruangan ini akhirnya bikin orang tua Lyra ikutan nyamperin. Setelah diinterogasi habis-habisan, akhirnya ketahuan juga kalau Vivian Thorn inilah dalang asli yang hampir ngancurin hidup Lyra Sterling beberapa tahun lalu. Nggak pakai lama, mereka langsung nyuruh satpam buat nahan dia dan minta polisi buat buka kembali kasus lama itu. Pas Vivian baru sadar dari syoknya, sirine mobil polisi udah kedengeran di depan rumah.
Saking ketakutannya, si sampah ini langsung pingsan di tempat dan harus digotong buat dibawa ke kantor polisi. Begitu masalahnya beres, Laira langsung nyeret. Gue buat pergi ke SMA lama kami. Katanya sih, dia pengen nostalgia masa-masa sekolah dulu. Memanfaatkan kondisi sekolah yang sepi pas malam hari, kami pun nekat manjat pagar buat masuk ke dalam. Sialnya, ada anjing kuning gede di dekat gerbang yang ngejar kami sampai 1 blok penuh. Untungnya anjing itu berhasil ditenangkan setelah disogok sosis sama Laira. Kami berdua pun cuma bisa berdiri saling berhadapan sambil ngos-ngosan parah. Laira Sterling nepuk dadanya sambil ketawa. Si Golden jahat banget deh, baru juga ditinggal beberapa tahun udah lupa aja sama aku. Tapi untung ya dia udah tua. Coba kalau dulu, wah kita pasti udah ketangkap basah. Gue pun ikut ketawa sambil ngelus punggungnya lembut. Iya sayang, apapun kata Tuan Putri pokoknya bener deh. Kami pun lanjut jalan-jalan keliling halaman sekolah. Pas lewat di depan lapangan basket, tiba-tiba dia narik tangan gue buat duduk, terus nyuruh. Gue merem karena katanya ada kejutan manis buat gue. Gue pun langsung merem nurut. Pas gue buka mata lagi, ternyata dia lagi ngeluarin sebuah album foto dari dalam tasnya. Dan pas dibuka, isinya ternyata penuh sama foto-foto gue zaman dulu. Tuh lihat yang ini. Pas kamu lagi main basket, ganteng banget kan? Ucapnya sambil nunjuk ke arah ring basket terus ngedipin matanya dengan muka bangga. Terus yang ini pas kamu lagi baca buku. Kalau yang ini pas kamu lagi tidur. Nah, yang ini sama yang ini juga ada. Dia terus buka halaman albumnya satu persatu sambil ngejelasin ke gue detail banget. Kayak dia udah hafal luar kepala. Di bawah setiap fotonya juga ada coretan gambar kecil yang lucu banget digambar pakai. Pulpen warna-warni, lengkap sama catatan harian yang isinya perasaan dia di hari itu. Di situ tertulis, Kailan fans itu pahlawan super aku. Dia ganteng banget. Aku suka banget sama dia. Tapi gimana ya cara nembaknya? Bingung deh. Apa aku buntutin aja ya diam-diam? Terus cari kesempatan buat mepet dia? Aduh, tapi aku gak bakal berani sih. Mending aku foto aja deh, diam-diam. Pas dia nunjukin tulisan tangan kecil di bagian bawah itu, gue langsung melongo shock dong. Dia yang panik langsung buru-buru nutup buku catatannya rapat-rapat. Gak mau biar Lexi ngeliat lagi. Muka dia langsung merah padam, bahkan merahnya sampai ke telinga. Gue natap matanya lekat-lekat, dan di situ jantung gue mulai maraton, deg-degan parah gak karuan. Tiba-tiba dia langsung meluk gue erat banget. Terus dia ngedeket ke telinga gue dan berbisik, Calvin fans, sejujurnya aku udah suka sama kamu lama banget, bener-bener lama banget. Jadi kamu suka gak sama aku? Gue pun langsung balik meluk dia erat-erat, ngedekap dia di dada gue. Suara gue bener-bener gak bisa bohong, kedengeran lembut banget pas bilang, aku juga suka sama kamu, Laira Sterling. Sebenarnya aku juga udah lama suka sama kamu, kamunya aja yang gak tahu. Dia langsung ngusel manja di dada gue dengan muka seneng, terus nanya pakai suara imut yang manja banget.